Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu metode dalam analisis data bisnis. Metode yang pertama yang akan kita bahas itu adalah namanya association rule. Nah, nanti saya bagi dua. Hari ini kita bahas tentang teorinya dulu. Nanti ke depan kita akan bahas tentang prakteknya ya. Bagaimana cara melakukan penggunaannya dengan diimplementasikan dalam bentuk penggunaannya dalam bentuk software, penggunaan software seperti itu. Jadi yang dikatakan sebagai association rule itu ya, asosiasi rule. Rule itu aturan, asosiasi. Jadi aturan asosiasi itu sebenarnya dia mencari suatu kaidah atau mencari keterhubungan antara data yang ada. Jadi misalkan contoh gini ya, contoh. Misalkan kita belanja di suatu supermarket, kita ingin tahu seberapa jauh orang itu membeli celana, dia juga membeli sabuk ya. Jadi biasanya kita menganggap bahwa orang yang beli celana itu juga bisa membeli sabuk atau membeli sabuk juga bisa membeli celana. Nah, kita ingin menghitung ya seberapa besar, seberapa jauh orang itu membeli sesuatu hal itu dipengaruhi oleh barang yang lain seperti itu. Ya, misalkan contoh yang lain, seberapa besar ya atau seberapa jauh kalau kita ingin melihat orang yang membeli gula itu juga membeli kopi atau teh. Nah, kita ingin lihat ini ya, sejauh mana dia. Apakah orang beli gula itu dia beli teh juga atau beli kopi juga, atau orang yang beli kopi dan atau teh itu dia beli gula juga. Nah, keterhubungan antar dua objek itu bisa dihitung dengan menggunakan namanya konsep atau aturan rule, namanya association rule, asosiasi. Bentar ya, ini ada yang agak susah di sini share-nya kalau. Kalau sharingnya ini ada susah dia kalau ada yang masuk. Oke. Nah, kemudian bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya tuh seperti ini. Jadi ketika ada inputan, inputannya apa? Jadi yang kita lihat itu adalah dokumen-dokumen ataupun catatan-catatan transaksi yang terjadi di supermarket itu. Nah, salah satu bentuk transaksi-transaksi yang ada yang bisa kita gunakan itu adalah dengan menggunakan yang namanya dalam bentuk nota. Jadi yang ini kita catat nota-nota yang ada di situ. Oh, si A, misalkan contohnya, dia belanja apa saja. Terus yang kedua, si B, dia belanja apa saja. Seluruh nota yang ada itu, ya setiap transaksi yang ada itu, dia pasti memuat kumpulan item. Item ini adalah barangnya. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi bahan analisa kita. Ya, jadi ini akan menjadi bahan analisa kita, inputan. Ini menjadi inputan bagi kita pada saat kita mau menganalisis. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menemukan aturan asosiasi dari sekumpulan item-item yang ada di dalam transaksi ini. Maka kita butuh dua hal yang namanya minimum support dan minimum confidence. Nanti kita lihat ya apa itu support, apa itu confidence. Ya. Jadi nanti ketika kita sudah menganalisis data transaksi bisnis yang dalam hal ini adalah transaksi orang belanja di suatu toko atau supermarket, maka kita bisa dapat ya menganalisa salah satunya adalah kebiasaan konsumen ya mencari korelasinya dia dengan aturan asosiasi tadi. Korelasi itu hubungan. Jadi orang yang belanja sesuatu hal, suatu barang di suatu supermarket, itu dia akan kelihatan pola asosiasinya seperti apa. Nah, ini biasa disebut juga dengan nama, jadi association rule ini dia biasa orang sebut dengan nama market basket analysis. Analisa keranjang belanja namanya. Ya, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke. Jadi sekali lagi bahwa yang dikatakan sebagai association rule, asosiasi rule atau konsep asosiasi itu adalah bagaimana cara kita mencari keterhubungan atau mencari pola dari sekumpulan data yang ada. Nah, datanya apa, Pak? Datanya bisa data bisnis, ya, data-data transaksi yang ada yang akan menjadi data set kita seperti apa nantinya.
ada yang join ini agak terganggu. Oke, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Yang berikutnya adalah eh, nah, berikutnya adalah kita lihat ya teknik asosiasi tadi. Jadi konsep dasar dari teknik asosiasi ini dia sebenarnya menemukan aturan asosiasi. Asosiasi itu asosiasi itu misalkan gini, ada barang A, dia beli barang B. Jadi kalau saya beli barang A, pasti saya ikut beli barang B juga. Jadi kalau saya beli barang A, B, saya pasti beli barang C. Contoh misalnya kalau saya beli kopi, misalkan di sini, saya pasti beli gula. Itu misalkan contoh. Nah, saya akan mencari berapa banyak atau berapa persentase konsumen yang membeli kopi juga membeli gula. Ada yang nggak beli kopi, ada yang beli kopi, dia beli juga misalkan bukan gula, tapi dia mungkin bisa jadi beli kopi, dia beli teh. Nah, bisa jadi kan seperti ini. Mungkin dia nggak suka manis mungkin ya seperti itu. Oke. Nah, aturan-aturan yang ada itu kita gunakan dengan konsep kombinasi. Jadi dikombinasikan item-item itu. Berapa banyak orang yang beli kopi juga beli teh. Berapa persen orang yang beli teh juga beli kopi. Jadi bisa bolak-balik. Bisa jadi orang beli teh itu karena dia beli kopi, atau orang beli gula itu dipengaruhi oleh kopi, atau beli kopi itu dipengaruhi oleh gula. Dipengaruhi oleh dia beli gula tadi. Nah, eh, ada dua indikator tadi ya yang bisa dipakai. Yang pertama namanya support. Jadi yang dikatakan support ini adalah persentase kombinasi item tersebut. Jadi berapa persen tingkat persentase kombinasinya. Sedangkan confidence itu seberapa kuat hubungan antar item itu. Jadi berapa yakin kita orang itu beli kopi juga beli gula. Nah, kalau support itu berapa persen kombinasi kopi dan gula itu di dalam seluruh transaksi yang ada. Ya, seperti itu. Ini contoh misalkan ini ya. Saya katakanlah seperti ini. Ya, katakanlah saya punya TID ini adalah transaksi ID. Katakanlah saya punya 5 nota. Ya, silakan ditanyain ya kalau belum paham ya nanti ya. Nah, di sini ada 5 nota. Katakanlah nota pertama dia beli roti, dia beli susu. Terus di nota yang kedua dia beli roti, beli diaper. Mohon maaf nih ya, ada beli bir sama beli telur. Ya, ini nggak ada maksud apa-apa ya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, di nota ketiga dia beli susu, diaper, bir, dan coke. Kemudian di nota keempat, beli bread, ya roti, susu, diaper, sama bir. Dan begitu juga nota kelima di sini. Nah, dari 5 nota sampel data ini, ya kita bisa tahu yang pertama ada yang disebut sebagai item set namanya. Item set. Jadi item set itu adalah kumpulan dari satu atau lebih barang. Misalkan contoh gini, ya. Berarti kalau kita sebut di nota pertama ini ada roti dengan susu, itu berarti satu item set ya. Nah, ini contohnya susu, roti, sama diaper. Ini satu, ini berarti item setnya isinya 3. Kalau ini isinya 2, ini isinya 4, ini isinya 4, ini isinya 4, ini isinya 4. Itu. Jadi ada item set namanya. Himpunan item-item, himpunan barang-barang. Ini contoh ya, seperti itu. Bisa juga kalau disebut sebagai K item set. Nah, K ini tergantung. Kalau satu item set berarti isinya cuma satu barang. Tapi kalau saya tulis 2 item set berarti isinya 2. Ini contoh 2. Kalau saya isinya 3 berarti, nah ini contoh 3. Seperti itu. Oke. Kemudian yang definisi yang kedua, ini kan definisi pertama tentang item set ya. Definisi kedua itu namanya support count yang tadi, yang nilai support tadi, nilai penunjang tadi. Ini simbolnya to, ya, to bacanya. Artinya adalah frekuensi dari kemunculan sebuah item set. Contoh misalkan di sini. Kalau misalkan saya saya ingin ngitung berapa support milk, roti sama diaper dalam 5 transaksi yang ada di sini. Artinya kita lihat di sini, ada nggak orang yang belanja 3-3 ini langsung satu set. Di sini dia belanja roti sama susu, tapi tidak ada diaper, berarti ini nggak ada. Di transaksi kedua kita lihat, dia belanja roti,
Terus belanja bir, tapi tidak ada susu, berarti ini nggak dipakai oleh kita. Yang transaksi kedua. Transaksi ketiga kita cek, dia belanja susu, belanja diaper, kemudian dia belanja roti. Ah, rotinya nggak ada, berarti nggak dipakai oleh kita. Ini nggak ada, ini nggak ada. Kita cek transaksi keempat. Dia belanja ada roti, ada susu, ada diaper. Oke, satu nih kita ambil nih. Terus transaksi kelima kita cek lagi, ada nggak dia belanja? Oke, dia ada Pak, belanja ini, ada belanja ini, ya. Terus kemudian lengkap di transaksi yang kelima ini ada juga 3. Berarti pertanyaannya adalah berapa banyak barang yang berapa banyak item set atau berapa banyak frekuensi kemunculan dari item set tersebut di dalam transaksi yang 5 transaksi ini. Ada 2 ya. Berarti di transaksi nomor 4 dan transaksi nomor 5. Nah, ini nilainya 2. Gitu. Contoh misalkan di kelas ini ya, di kelas kita ini dari 20 orang misalkan gitu, saya tanya, siapa yang hobinya misalkan menyanyi dan olahraga? Oh Pak, saya suka menyanyi saja, dia tidak suka olahraga. Oh Pak, saya suka olahraga, saya tidak suka menyanyi. Nah, orang-orang yang suka keduanya itu kita anggap sebagai support count. Ya, jadi yang dimaksud dengan support count ini adalah frekuensi kemunculan dari sekumpulan item set ya, dalam sebuah transaksi yang ada di sini. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu namanya support count. Nah, sedangkan nilai supportnya, kalau tadi support count ya jumlah supportnya. Ya, jadi kalau yang tadi disebut sebagai nilai supportnya, yang atas ini nilai supportnya. Oke, sebentar, ada yang masuk lagi. Oke, kita lanjutin. Nah, jadi yang pertama tadi, yang nilai TOW tadi, itu dianggap sebagai frekuensi kemunculan suatu item set dari semua transaksi yang ada. Yang kedua, sekarang kita ngitung nilai support. Jadi kalau yang disebut support itu adalah pembagi. Bentar ya. Oke, suaranya tolong dimatiin dulu ya. Nah, yang berikutnya tadi nilai support. Jadi nge-lag kalau soalnya bolak-balik aja. Oke. Nah, yang berikutnya adalah nilai supportnya. Nilai support. Support ini dinyatakan sebagai pembagian dari total transaksi yang ada, yang memuat dari item set tadi dibagi terhadap total transaksi yang ada. Di sini total transaksinya ada 5 ya. Total transaksi yang kita ambil. Nah, kemunculan, misalkan kita mau ngitung kemunculan tadi, yang 3 barang ini tadi, ada berapa? Ada 2 kemunculannya. Ada 2. Maka yang disebut sebagai nilai supportnya adalah pembagian dari total semua ini dibagi terhadap semua transaksi yang ada 2/5. 2/5 ini sekitar 40% ya, 40% seperti itu. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai nilai support. Nah, ada yang disebut frequent item set. Jadi frequent item set itu adalah mana tadi? Item set ya. Jadi yang disebut sebagai frequent item set itu adalah nilai supportnya ini yang lebih besar dari berapa yang kita ambilkan, yang kita ini. Misalkan contoh ini kan udah kita hitung 40%. Nah, saya mau ngambil frequent item set yang di atas 20, yang di atas 50%, maka 40% ini nggak kita ambil. Gitu loh. Contoh misalkan gini lah, kalau kita sekelas ini katakanlah mau seleksi ya, mau menyeleksi orang. Diseleksi berdasarkan tinggi badan misalkan. Nah, orang-orang yang tingginya di atas 180 itu nggak kita ambil. Nah, syaratnya adalah tadi apa? Minimal tinggi badan adalah 180 ke bawah.
Jadi kalau di atas kita nggak ambil. Nah, itu disebut sebagai nilai frequent item set. Jadi dia memenuhi syarat-syarat yang kita inginkan. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Oke. Jadi di sini ya di slide ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 definisi yang harus dipahami oleh kita semua. Pertama tentang item set, itu adalah kumpulan dari item-item, ya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi kumpulan dari item-item. Kemudian yang kedua ada support count. Support count ini simbolnya to, itu menyatakan frekuensi kemunculan item set dalam semua transaksi yang ada. Berapa banyak munculnya. Sedangkan support itu adalah pembagian dari nilai support count ini dibagi terhadap total seluruh transaksi yang ada yang kita gunakan. Di sini 5 pembaginya. Maka total 2 dibagi dengan 5. Kemudian frequent item set itu menyatakan suatu item set yang memenuhi nilai tertentu, memenuhi syarat nilai tertentu. Misalkan kita tentukan di sini disebutkan lebih besar atau sama dengan di atas nilai min subnya, nilai support minimumnya berapa ya, threshold yang kita inginkan tadi. Kalau saya tentukan yang diambil adalah yang di atas 20%, maka yang di bawah 20% tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah yang di atas 20%. Itu disebut sebagai frequent item set. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai contoh association rule. Nah, yang ini adalah contoh kombinasi yang tadi dikatakan ya di sini kombinasi ya. Di sini dikatakan kombinasi. Ini adalah contoh kombinasi-kombinasi dari konsep asosiasi. Contoh diaper dengan bir ya. Oke, sekali lagi saya sampaikan jadi tidak ada maksud apa-apa ya dengan kata-kata bir itu ya. Hanya contoh saja ini. Oke, diaper sama bir. Kemudian ada yang item set isinya 2, susu dengan roti, itu juga diaper dengan Coke. Nah, ini contoh. Seberapa besar, ini artinya gini, seberapa besar orang yang membeli susu dengan roti, itu dia juga membeli diaper dan Coke. Kemudian berikutnya, berapa besar orang yang beli roti dan ini, itu juga membeli ini. Seperti itu. Nah, ini contoh association rule. Ya, asosiasi. Oke, sebentar, ada yang masuk lagi nih. Oke. Berikutnya kita lihat parameternya. Tadi ya sudah disebutin, ini contoh pengulangan lagi aja. Ini support itu pembagian tadi. Jadi kalau yang disebut sebagai support tadi, jumlah transaksi yang mengandung sebuah A dibagi total transaksi. Ini bahasa Indonesianya nih definisinya. Kemudian ada support AB, jumlah transaksi yang memiliki A dan B, itu ada juga di dalam sebuah item set itu. Kemudian kita hitung bagi terhadap total transaksi yang ada. Ya, seperti itu. Oke. Ini contoh-contohnya ya, cara ngitung-ngitungnya sama nih. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yang confidence. Ya, kalau tadi kan support. Nah, confidence ini atau C ini, dia merupakan ukuran seberapa sering item A muncul di dalam transaksi yang mengandung item A aksen. Ya. Jadi seberapa sering item A itu, misalkan kita menghitung A, ya, seberapa besar item A itu muncul di transaksi yang mengandung item A. Confident-nya dihitung, ya, setelah support. Jadi ngitungnya confident ini nggak bisa kita hitung dulu kalau kita belum hitung support. Jadi support ini yang kita pakai. Contoh misalkan gini ya, saya punya A dan B ini. Mana contohnya? Di sini. Yang ini ya. Kita mau ngecek ini. Milk sama diaper. Ya. Milk, diaper sama bir. Nah, kalau kita ngitung supportnya dari 3 produk item barang ini, kita hitung ada berapa yang ada di transaksi ini. Tadi milk diaper ya, kita lihat di sini nggak kita pakai di transaksi pertama, transaksi kedua nggak ada juga. Milk, milk diaper sama, oke ini ada di transaksi ketiga ada, kita ambil. Oke, transaksi ketiga kita ambil. Transaksi keempat, oke kita ambil juga. Milk diaper bir, milk diaper bir, milk diaper bir. Oke, milk diaper bir. Oke, ini harusnya 3 ya, sorry ini harusnya ada 3. Harusnya 3 ini 3/5. Ini ada milk.
Oke, ini kayaknya salah. Ini harusnya yang ini ya. Media per bill, media per bill, media per. Oke. Oh, sorry, betul. Yang ini, yang kedua, 3 dan 4 yang ada ya, sorry. Yang ini nggak ada, ini nggak dipakai. Kenapa? Karena milknya ada, diaper birnya nggak ada ya. Jadi yang ini yang diambil yang ada, milknya ada, diapernya, milknya ada, diapernya ada. Ini. Bentar, yang kita ambil adalah ini, yang ada ini di dalam transaksi 5 ini. Oke. Nah, ada dua ya, transaksi nomor 3 dan nomor 4. Nah, totalnya adalah 2. Kita bagi dengan 5. Kenapa? Karena cuma ada 5 ininya. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 0,4 nilainya. Nah, ini adalah nilai support. Tuh. Oke. Nah, sedangkan nilai confident tadi dikatakan di sini jumlah transaksi yang mengandung A dan B. Artinya jumlah transaksi yang ada 3 barang ini. Jumlah transaksi yang ada barang ini kan ada 2 kan? Transaksi ketiga dan transaksi keempat. 2 di sini nilainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagian jumlah transaksi yang mengandung A. Berarti karena formatnya seperti ini, maka yang sisi yang sebelah sini yang kita ambil. Berapa banyak yang ada transaksinya ini? Milk sama diaper. Kita cek milk sama diaper. Yang nomor 1 nggak ada diapernya. Nomor 1 nggak ada milknya. Yang nomor 3 ada milk sama diaper. Nomor 4-nya juga. Nomor 4 ini ada milk sama diaper. Nomor 5 ada milk sama diaper di sini. Berarti ada 3 transaksi. Transaksi nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, ini 3. Maka nilai confidence-nya adalah 2/3 atau 0,67. Ya, 0,67. Ntar ini putar-putar aja. Artinya apa dengan angka ini? Artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa 67% dari transaksi di database yang memuat item milk dan diaper itu juga memuat bir. Artinya ini confidence itu. Jadi confidence itu menyatakan bahwa dari semua data yang ada di dalam database ada 67% transaksi yang memuat item bahwa ada milk dan diaper itu ada juga birnya. Jadi orang itu ada 67% transaksi. Nah, sedangkan 40% menyatakan apa? Yang ini 40%, yang support ini. 40% dari seluruh transaksi itu memuat ketiga item itu. Jadi artinya ada 40% dari seluruh transaksi itu yang memuat ketiga item ini, 1, 2, 3 ini. Ada 40%. Ya, jadi itu kelihatan perbedaan antara nilai support dan confident. Nah, ini yang disebut sebagai dua penilaian di dalam asosiasi. Nah, saya mau langsung ke ini algoritma tahapannya, tapi kita mau coba, ini cara kerjanya ya, nanti kalau mau diimplementasikan di program kalau mau, tapi kita mau pakai software nanti, software apa, software yang udah jadi ya, jadi nggak usah coding ya. Nah, ini sekarang saya mau contohkan gini nih, contohkan. Saya punya transaksi masih sama nih, 5. Ya, ini. Katakanlah saya kumpulkan nota, ada 5 nota, isinya adalah seperti ini. Ada orang yang belanja pena, roti, dan mentega di nota pertama. Di nota kedua, ada orang yang belanja roti, mentega, telur, dan susu. Ada orang yang belanja buncis, telur, dan susu di sini. Ada orang yang belanja roti, mentega. Ada orang juga yang belanja di transaksi kelima, roti, mentega, kecap, telur, dan susu. Oke. Kita mengabaikan kelima transaksi ini adalah orang yang sama. Kita nggak mikirin itu. Yang penting transaksinya yang kita ambil. Jadi kalau kita misalkan belanja ke supermarket 5 kali bolak-balik beli barang ini, itu nggak kita bahas. Yang kita bahas adalah dalam 5 kali dia bolak-balik itu dia belinya ini gitu. Oke, paham dulu ya. Nah, dari data ini kita coba keluarkan namanya item set. Item set itu kita ngambil satu-satu barang dulu. Ada berapa macam barang yang ada di sini. Jadi yang 2 kali atau lebih dari 2 itu cukup ditulis sekali. Contoh misalkan roti. Oh Pak, ada roti ternyata Pak. Kemudian ada mentega. Kemudian ada pena. Kemudian ada, bentar, sering berpindah-pindah gitu ya. Oke. Roti, mentega, telur, susu, buncis, kecap, dan pena. Oke.
Sekarang kita coba hitung. Kita hitung support count-nya dulu. Roti. Roti ini ada berapa isinya? Nah, di dalam 5 transaksi ini kita hitung. Roti. Di transaksi pertama ada 1, transaksi kedua ada 2, transaksi ketiga nggak ada, transaksi keempat ada 3, dan transaksi kelima 4. Berarti kita isi sini 4. Total transaksi ada 5, maka 4/5 di sini. Oke, 4/5 itu 80% ya. Oke. Kemudian saya loncat langsung buncis, kita lihat. Buncis kita lihat di sini ada berapa. Oke, buncis itu cuma ada di transaksi nomor berapa? Nah, nomor 3 nih. Cuman ini aja nih, 1. Oke, ini 1 ya, buncis ini 1. Maka 1/5, 20%. Begitu juga untuk yang lain ya, bla bla bla. Hitung cara ngitungnya di situ. Oke, kita sudah dapat support dan confidence. Kita sudah dapat support untuk satu item, untuk item satu item satu item. Oke, dikatakan di sini ya, yang mau kita ambil adalah support yang memiliki ini 20% harusnya ya. Sorry, ini yang diambil adalah yang nilai supportnya di atas 20%. Ini kurang, ini 20% harusnya. Yang di atas 20%. Jadi minimum dari nilai support pola frekuensi tinggi adalah di atas 20%. Ini 2 nih, 20% maksudnya. Oke. Jadi yang kita ambil adalah yang ini kita buang ini. Nah, ini nggak kita ambil yang 20% ke bawah ini. Jadi ini nggak ada sama dengannya ya. Ya, kita tulis yang lebih, ini kita yang menentukan, tergantung kasus yang kita ingin ngambil ya. Ya. Nah, kebetulan yang di sini yang mau diambil adalah nilai supportnya adalah yang di atas lebih besar sama dengan 20 yang mau kita buang. Jadi yang sama dengan 20 ini kita buang nih. Dari buncis ke bawah ini kita nggak ambil datanya. Hasilnya adalah ini. 1, 2, 3, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Oke, paham ya? Oke. Kemudian dari item set yang 4 barang ini yang sudah kita potong nilai support confidence-nya berdasarkan nilai minimum, kemudian kita buat kombinasinya. Roti, kan ada roti, mentega, telur, susu. Maka 4 ini kita kombinasikan, roti dengan mentega, ini yang pertama. Kombinasi lagi yang kedua, roti dengan telur, kombinasi. Kita kombinasikan. Ini. Bentar ya. Mana nih bolpennya nih. Oke, jadinya pindah dia. Oke, yang ini roti dengan telur. Kemudian roti dengan susu. Berikutnya mentega dengan telur. Mentega dengan susu. Mentega dengan telur, mentega dengan susu, telur dengan susu kombinasinya. Berarti dari 4 kombinasi ini kita bisa membentuk yang namanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kombinasi untuk 2 item set. Nah, ini namanya C2 ya. C2. Oke. Kemudian dari sini, dari 2 ini, nah kita hitung lagi supportnya. Ingat ya, yang kita pakai nilai supportnya dulu, confident terakhir. Kita hitung dulu nilai supportnya. Sekarang kita cek roti mentega ini di dalam 5 transaksi ini ada berapa banyak roti dan mentega. 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini. Oke, ini ya, yang ini. Ada 4. Sama persentasenya kayak tadi. 4%. 80%. Nih, 80%. Ya. Lakukan hal yang sama, misalkan telur dan susu, cari di sini telur dan susu. Telur 1, ya. Terus telur dan susu 2, terus 3 ada nih 1, 2, 3 ada 3 berarti 3/5 nanti telur dan susu ini 3/5 itu 60%. Oke, dari perhitungan support 2 kombinasi ini ya kita punya aturan tadi yang 20% ke atas yang dibuang. Kita cek di sini ada nggak yang 20%. Di sini memenuhi syarat semua. Maka kita ambil semuanya, nggak kita buang. Berarti tidak ada yang dibuang karena dia memenuhi syarat semua nih. Ya. Kemudian dari item set 2 ini bentuk lagi kombinasi untuk 3 item set. Nah,
kita dapat nih item set yang terbentuk. Jadi roti mentega dengan telur, ya, roti mentega dengan telur. Kemudian ini contoh ya, roti mentega dengan telur, roti mentega dengan susu, terus mentega, telur, susu. Ini dapat kombinasinya. Ingat ya, bolak-balik sama dianggap ya. Contoh misalkan roti dengan mentega dan roti dengan telur, itu kalau dikombinasikan jadi roti mentega telur yang ini. Oke. Ya. Nah, kemudian lakukan perhitungan lagi kayak tadi, support dan supportnya. Kita cek lagi yang memiliki 3 item ini langsung bersamaan. Roti mentega telur ada nggak? Roti mentega telur ini 1, roti mentega telur. Oke, 2, ada 2. Maka 2 ini adalah 2/5 atau 2/5 itu berarti 40% ya. Seperti itu. Oke, setelah lakukan 3, potong lagi ya, diambil lagi. Ada nggak memenuhi syarat nggak dia di atas 20%? Kalau tidak ada, berarti ambil semuanya. Nah, yang terakhir adalah kombinasi semuanya 4 item langsung. Jadi diurutin dari 1 item, terus 2 item, 3 item, 4 item, sampai berapa banyak kombinasi. Nah ini adalah kombinasi, sorry ini bukan 4, ini 3. Bukan 3, 4 ini. 4 item set. Nah ternyata kita hitung ada 40% dan 2. Jadi kalau kita bentuk asosiasinya, ini tabel akhirnya ini adalah seperti ini tabel akhirnya. Jadi kalau roti mentega dengan telur dibandingkan dengan susu, kita bisa ngitung supportnya adalah 40%. Ya, supportnya. Nilai supportnya 60%. Sorry, ini support A dan AUB-nya nih. Ya. Terus kemudian ini 60%, sedangkan confident-nya kita hitung dengan rumus yang tadi, dapat 66%. Nanti kalian cek lagi ini cara ngitung ininya nih. Ya, cara ngitungnya. Nah, ini adalah rekapitulasinya. Rekapitulasinya itu adalah seperti ini. Ya, rekapitulasi hasil perhitungannya. Dari sini kita bisa lihat. Ya, artinya apa tadi? Kayak tadi kesimpulan yang tadi. Ya. Ternyata kalau kita lihat supportnya, dari sekian banyak transaksi, ada 80%, ya, ada 80% yang transaksi itu yang mengandung objek telur dan roti. Nah, ini 80%. Ini 80%. Ya. Sedangkan yang memiliki telur, transaksi yang ada telurnya saja di semua itu adalah 75%. Nah, kita lihat ini. Oh, berarti apa nih strategi marketingnya? Nah, nanti setelah kita bisa ngitung ini, baru kita masuk ke pembacaan datanya tuh, kegunaannya tuh buat apa strateginya itu. Contoh lagi yang lain. Nih ya, ntar saya close dulu ini biar nggak bingung. Oke, ini ya saya copy yang mana tadi tuh. Nah ini kita copy nih. Ini kita copy, saya pindahkan ke sini. Oke. Nah ini ya, kita lihat ini. Kita coba cek. Ini contoh. Misalkan saya ngambil ini, ya sorry ininya saya copy dulu yang ini tadi perhitungan ini. Bentar ya. Kenapa ada lemot gini ya? Nah ininya saya copy dulu. Perhitungan ininya aja nih saya ambil. Oke. Oke. Nah, ini contoh ya. Sekarang kita lihat. Nah, yang ini dulu nih. Yang bagian ini yang ada tanda panahnya. Jadi kan dia di asosiasi rule itu dipisahkan oleh tanda panah ini. Jadi ada tanda panah seperti ini. Mana nih bolpennya nih? Ini ya. Misalkan di sini contohnya. Nah, ini panahnya di sini. Di sini ada A, di sini ada B. Nah, ini asosiasi nih namanya. Jadi A ini isinya bisa 1, bisa 2 nih. Contoh ini 2 isinya ya. Nah,
Contoh misalkan ini, yang kita punya 3 nih. Berarti ini A, sebelah sini adalah B. Nah, jadi kalau kita baca ya, yang 67% itu kan yang tadi yang ini adalah 67% ini adalah confident-nya nih. Sedangkan ini adalah support-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang support ini artinya nih, nilai support ini. Artinya adalah bahwa 60% dari seluruh transaksi perbelanjaan belanja tadi itu ada 4 barang ini di dalam transaksi itu. Ada 60%. Jadi dari seluruh orang yang belanja itu ya, dari seluruh orang yang belanja di toko itu ada 60% orang yang belanja 4 barang ini. Roti, mentega, telur dan susu. 60%. Nah, ini kita udah punya bayangan. Oh, berarti barang kita ini agak laku, Pak. 4 barang ini laku. Karena apa? 60%. Ya, seperti itu. Roti, mentega, telur dan susu. Oke. Kemudian confident-nya 66% ini dia menyatakan apa? Artinya dari transaksi orang yang beli roti, mentega, telur juga beli susu, itu hanya 67 atau 66% dari transaksi yang ada di database itu dia hanya ini, roti, mentega dan telur. Ya. Jadi ada orang yang belanja roti, mentega dan telur ini kan bisa jadi kombinasinya nggak hanya sama susu kan? Bisa jadi kombinasinya dengan mentega, bisa jadi kombinasinya dengan roti, dengan yang lain-lain di situ. Jadi artinya apa? Artinya dari transaksi roti, mentega dan telur ada 66% orang yang beli yang 3 paket ini itu beli juga susu ini. Nah, kita bisa memilih nanti dari strategi orang sebagai katakanlah dia seorang analitik, data analitis, dia bisa lihat mana yang paling bagus. Misalkan contoh di sini 100% nih kita ambil. Ini contoh yang 100%. Confidence 100% ini. Tadi kan dikatakan 67% dari transaksi di database yang memuat item milk dan Viaper juga memuat ini. Kita cek 100%. Oke. Berarti 100% orang yang belanja, 100% dari transaksi yang ada di dalam database yang belanjanya telur, itu dia juga belanjanya 2 ini. Artinya orang yang beli telur, dia pasti beli mentega dan susu. Ada 100%. Nah, berarti kan kita punya pemikiran apa yang harus kita stop. Oh Pak, kita kalau bagus sih Pak telur dan mentega dan susu ini jangan dijauhkan letaknya, diletakin berdekatan biar ketika orang memilih telur, dia milih mentega dan susu juga. Kenapa? Ada 100% di sini. Tapi kalau kita lihat dari supportnya hanya 40% transaksi itu yang memuat hanya telur, mentega itu ternyata sedikit. Gitu loh. Jadi gini contohnya nih. Saya kalau beli telur itu 100% saya beli mentega dan susu. Ya. Oke. Paham ya? Jadi kalau saya beli telur itu 100% orang beli mentega dan susu. Tapi hanya 40% ya. Hanya 40% dari seluruh transaksi itu yang memuat ketiga item itu. Nah, inilah yang akan kita jadi nantilah kegunaan seorang bisnis data analitik khusus untuk bisnis intelijen itu dia membaca data ini setelah dia bisa ngitung ini dia bisa menganalisis dari ini. Nah kebetulan yang kita ambil ini datanya nggak banyak. Coba bayangkan kalau dalam transaksi database-nya ini notanya tidak hanya 5 tapi misalkan dalam sebulan ada 1.000 nota. Jadinya barangnya banyak di sini. Tidak hanya berapa macam nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak hanya 7 macam. Seperti itu. Ya. Nah, itulah kira-kira kemungkinan eh, perhitungan association rule yang kita gunakan tuh ini kesimpulan akhirnya dan pembacaannya seperti ini, kesimpulan-kesimpulan itu. Jadi dari nilai support dan confident. Nah, kalian tolong pelajari lagi tentang pengertian support dan confident terhadap hasil-hasil ini. Akhirnya nanti ketemu strateginya. Apa yang harus didahulukan. Jadi walaupun kita meningkatkan, jadi nanti akan kelihatan. Kalau saya meningkatkan nilai support, tapi efeknya Pak jadi jelek Pak. Misalkan contoh gini, kita lihat ya. Ada nggak nilai support? Nah ini supportnya kan di paling tinggi kan 80% ya supportnya. Tapi confidentnya 50%. Nah ini Pak ada support, ada nggak yang nilai supportnya tinggi, confidentnya 75. Mana yang harus dikejar? Apakah nilai supportnya yang tinggi, ataukah nilai confident yang tinggi? Nah itu kan nanti akan keluar.
apa pengaruhnya? Apakah support ini harus dikecilkan, terus confident dinaikkan, atau dua-duanya harus tinggi? Itulah keputusan hasil akhir dari sebuah data analitik, ya, dari sebuah bisnis intelijen. Itu bisa salah satu penerapan metodenya itu seperti itu, ya. Oke, tadi ada yang masuk baru ya. Oke, silakan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada ya. Oke, silakan ada yang tanyakan. Nah, yang berikutnya slide-nya sebenarnya sama. Cara ngitung-ngitungnya ini. Ini perhitungannya, model yang lain. Ini jumlah transaksinya dinaikkan jumlahnya jadi 10. Ya, sedangkan yang satu ini artinya ada barang 4 barang A B C D barangnya. Terus kemudian ini transaksinya, notanya lah istilahnya itu ada 10 nota. Barang A ini dibeli satu, barang B dibeli satu, D dia beli 14 biji. Ya. Jadi yang kita lihat ini beda sama yang tadi. Kalau tadi belinya satu-satu, tapi kalau ini dia beli barangnya banyak. Misalkan D ini dia beli roti itu 4 misalkan, 4 bungkus. Dia beli pulpen 4 batang misalkan seperti itu. 4 botol kalau dia beli susu. Nah, 14. Nah, ini contoh. Ada 4 dia beli barang A, 4 biji, sedangkan barang C dia beli 8. Jumlah transaksinya ada 10. Sekarang pertanyaannya adalah kemunculan item A pada transaksi A, itu kita lihat yang A ini. 1, 2, 3. Bukan 1 tambah 1 tambah 4. Awas, kalau 1 tambah 1 tambah 4, itu adalah jumlah barang A yang ada. Tapi kita nggak peduli dengan jumlah barang yang dia beli. Yang kita hitung adalah berapa banyak, atau bukan berapa kali dia beli, berapa banyaknya transaksi yang membeli barang itu. Nih, sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Artinya di transaksi 1, 3, dan 8. Oke, maka kita dapat supportnya 3 bagi 10, 0,3. Nah, kalau transaksi CD, kita lihat C dan D. Artinya C dan D ini harus berdua. Ini dan ini ada, Pak. Ini dan ini nggak ada, ininya nggak ada. Maka yang diambil adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ya, dibagi 10, 0,5. Oke, nanti dapat hitungannya seperti ini supportnya. Ini support ini dibagi ya setelah dapat di sini. Kita tentukan, misalkan yang saya mau ambil adalah nilai-nilai support yang di atas 0,2. Maka dibuanglah yang 0,1, 0, 0 ini dibuang. Dapatlah ini. Dapatlah ini. AC, D, AC, AD, CD, ACD. Oke, dapatlah A, C, D, AD, ya. Terus kemudian CD, kemudian ACD diambil. Yang lainnya kita buang, nggak kita pakai. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, 7 item set ini, 7 item yang ada di sini, kita lakukan kombinasi. Contoh A dengan C, maka dia dapat C dengan A. A dengan D dapat juga D dengan A. Ya. Kemudian C dengan D dapat juga D dengan C. Kalau yang AC, AC itu karena dia sudah ada AC kan nggak mungkin ke A, maka kemungkinannya dia ke D. AD nggak mungkin lagi ke A atau D, dia mungkinnya ke C. CD dia nggak mungkin ke C atau D, dia mungkinnya ke A. Nah, dapatlah kombinasi-kombinasi ini. Gitu. Maka lakukanlah perhitungan seperti yang tadi. Nih contohnya tadi. Ya, ini beda lagi supportnya. Ya, beda lagi contohnya. Nanti dilanjutkan. Ya, kalian lanjutkan bisa. Jadi dipotong hitung lagi kombinasinya terus sampai nanti dapat hasil akhirnya berapa kesimpulannya. Semua dibikinin tabel nanti. Ya, nah ini contoh ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, ada 4 transaksi dengan barang-barangnya berbeda-beda di sini. Ya. Dilakukan dengan support, minimum supportnya 50%. Nah, ini contoh transaksi pertama, nomor notanya 10, itu ada 3 barang. Nah, di sini ada satu-satu dulu nih. Kita cek satu ini ada berapa nih? A-nya ini ada 1, berarti 1/4. 1, 2, 3, 4. A-nya ada 2, sorry ini A-nya ada 2. Ini sama ini 2. 2/4 setengah. B ada berapa? B ada 2 juga. B ada 3, sorry B ada 3. 0,67. Nah,
Terus kemudian kita dapat nilai supportnya, ternyata dia yang ditentukan adalah nilainya 50%. Artinya 50% ke atas dibuang, diambil. Maka kita buang nih 0,5-nya, 0,25 dibuang. Dapat 3 nih kan. Dapat 4. Nah, 4 ini hitung lagi. A-nya ada berapa? 1, 2. Ini hitung. Terus kemudian lakukan kombinasi A, A, B nih. Berarti kombinasinya adalah AB, AC, AE. AB, AC, AE. BC, BE. Terus terakhir CE. Ini kombinasi 2. Terus hitung lagi nilai supportnya. AB ada berapa? AB itu 1. Ya, 1/4, 0,25. AC ada berapa? Oh, ini AC, Pak. 1, 2, ada 2, setengah. Terus kemudian hitung yang nilai support ini, yang diambil adalah yang di atas setengah. Uang 1/4 tinggal ini. Ya. Terus lakukan kombinasi lagi 2 pasang ini menjadi 3 pasang. AC dengan B. Oke, dia jadi BCE misalkan itu. AC sama BC. Oke, mungkin bisa jadi ACB, ABCE, BCE misalkan itu. Ya, yang ini kan kita ambil seperti ini. Nah, kombinasinya ini. Terus hitung lagi di sini BCE itu cuma ada 1 dapatnya. BCE itu ada 2 di sini setengah. Seperti itu. Nah, 4 nggak ada nggak? 4 nggak mungkin lagi. Udah selesai sampai sini. Nah, baru hitung nilai confidence-nya dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa dapat hasil kesimpulan akhir seperti ini. Supportnya dibuat tabel. Jadi nanti ketemu di sini misalkan kita buat hitungannya. Mana nih tadi itu? Nah, nanti kita bisa buat, aku tutup dulu. Ya, ini saya tutup dulu. Oke. Jadi dari contoh tadi kita bisa tahu bahwa yang ini ya, nanti kita bisa buat kombinasi-kombinasinya itu, terus kita hitung nilai support confidence. Baru setelah dapat nilai support dan confidence-nya itu, baru kita bisa lakukan kesimpulan-kesimpulan yang seperti ini. Jadi sebenarnya kesimpulan yang dibutuhkan itu ya tadi itu, sekian persen menyatakan apa, mana yang harus dipilih dari support dan confidence ini, seperti itu. Ya. Oke, nah sebagai latihan awal nanti silakan kalian, ini ada tugas ya. Silakan dicoba ya, ada 5 transaksi dan ada 14 transaksi. Di sini disebutkan nilai supportnya 20% dan nilai confidence-nya 35%. Jadi yang kita mau ambil adalah berapa nih transaksi yang ada. Nah, ini nanti kita hitung pakai Excel dulu ya. Ya, jadi sebelum pakai software yang nanti ada itu, kita pakai apa dulu? Pakai Excel dulu cara ngitung kayak tadi ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan.